Negosiasi buntu, Rusia sebut Ukraina pelintat-pelintut. Negosiasi buntu, Rusia sebut Ukraina pelintat-pelintut. Setelah Ukraina menyatakan negosiasi penghentian perang dengan Rusia terkesan buntu, pihak Kremlin justru berbalik menuduh Kiev sebagai penyebabnya. Kepemimpinan Ukraina terus-menerus membuat pernyataan yang kontradiktif, tidak memungkinkan bagi kami untuk sepenuhnya memahami apa yang diinginkan pihak Ukraina, tutur juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dikutip Twitter, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebelumnya bahwa dia telah mencoba berulang kali untuk mengatur pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang, tetapi Rusia tampaknya belum siap untuk pembicaraan damai yang serius. Ada hal yang perlu didiskusikan dengan pemimpin Rusia. Saya tidak mengatakan bahwa rakyat kami ingin saya berbicara dengannya, tapi kami harus menghadapi kenyataan dari apa yang kami alami, kata Zelensky dalam sebuah siaran langsung. Apa yang kami inginkan dari pertemuan ini? Kami ingin hidup, kami ingin merebut kembali kehidupan negara berdaulat di dalam wilayahnya sendiri. Dia menambahkan, Rusia terkesan menikmati perang ini, kendati hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya tidak menikmati perang ini dan tidak bisa memahami bagaimana ada yang menikmati hal ini. Kita berbeda dengan mereka. Adapun negosiasi perdamaian tatap muka terakhir yang diketahui adalah pada 29 Maret. Kontak berlanjut dari jarak jauh untuk sementara waktu, tapi kedua belah pihak sekarang mengatakan mereka telah berhenti. Setelah Ukraina menyatakan negosiasi penghentian perang dengan Rusia terkesan buntu, pihak Kremlin justru berbalik menuduh Kiev sebagai penyebabnya. Kepemimpinan Ukraina terus-menerus membuat pernyataan yang kontradiktif, tidak memungkinkan bagi kami untuk sepenuhnya memahami apa yang diinginkan pihak Ukraina, tutur juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dikutip Twitter, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebelumnya bahwa dia telah mencoba berulang kali untuk mengatur pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang, tetapi Rusia tampaknya belum siap untuk pembicaraan damai yang serius. Ada hal yang perlu didiskusikan dengan pemimpin Rusia. Saya tidak mengatakan bahwa rakyat kami ingin saya berbicara dengannya, tapi kami harus menghadapi kenyataan dari apa yang kami alami, kata Zelensky dalam sebuah siaran langsung. Apa yang kami inginkan dari pertemuan ini? Kami ingin hidup, kami ingin merebut kembali kehidupan negara berdaulat di dalam wilayahnya sendiri. Dia menambahkan, Rusia terkesan menikmati perang ini, kendati hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya tidak menikmati perang ini dan tidak bisa memahami bagaimana ada yang menikmati hal ini. Kita berbeda dengan mereka. Adapun negosiasi perdamaian tatap muka terakhir yang diketahui adalah pada 29 Maret. Kontak berlanjut dari jarak jauh untuk sementara waktu, tapi kedua belah pihak sekarang mengatakan mereka telah berhenti. Kesampingkan sanksi Barat, Arab Saudi beri sinyal dukung Rusia di OPEC. Arab Saudi mengisyaratkan akan mendukung Rusia sebagai anggota produsen minyak OPEC meskipun Barat terus memperketat sanksi terhadap Moskow. Sementara itu, Uni Eropa bersiap menerapkan embargo impor minyak Rusia sebagai respon invasi di Ukraina. Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Salman mengatakan kepada Financial Times bahwa Riyadh berharap bisa mencapai kesepakatan dengan OPEC yang di dalamnya termasuk Rusia. Ia juga bersikeras dunia harus menghargai nilai dari aliansi produsen. Kesepakatan produksi minyak mentah baru masuk dalam agenda pertemuan selanjutnya OPEC karena kuota yang diberlakukan pada April 2020 akan berakhir dalam 3 bulan. Di sisi lain, konsumen energi sedang bergulat dengan harga minyak pada level tertinggi dalam 1 dekade. Pernyataan Pangeran Abdul Aziz menjadi sinyal penting dukungan bagi Rusia dari sekutu tradisional Amerika Serikat ketika Barat mencoba untuk mengisolasi negara itu.
Produksi minyak Rusia diketahui mengalami penyusutan, menimbulkan pertanyaan tentang posisinya di dalam OPEC. Riyadh sendiri telah menolak tekanan Barat untuk meningkatkan produksi minyak mentah sebagai upaya membantu menurunkan harga minyak dunia setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan Arab Saudi bersikeras tidak ada kekurangan pasokan. Pangeran Abdul Aziz mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan seperti apa perjanjian baru mengingat ketidakpastian di pasar. Tapi ia menambahkan bahwa OPEC akan meningkatkan produksi jika permintaan meningkat. Dengan malapetaka yang Anda lihat sekarang terlalu dini untuk mencoba menentukan kesepakatan, kata Pangeran Abdul Aziz dalam sebuah wawancara. Tapi apa yang kita tahu adalah apa yang telah berhasil kita berikan sudah cukup untuk mengatakan sejauh ini ada manfaat, ada nilai di sana, bekerja sama, lanjutnya. OPEC sejauh ini berpegang pada perjanjian 2020 di mana anggota aliansi meningkatkan total produksi setiap bulan dengan jumlah sekitar 430.000 barel per hari. Tetapi output Rusia telah turun sejak awal perang Ukraina dari sekitar 11 juta barel per hari pada bulan Maret menjadi rata-rata 10 juta barel per hari pada bulan April menurut penyedia data Oils. Badan Energi Internasional memperkirakan kejatuhan itu bisa semakin dalam hingga 3 juta barel per hari jika kekuatan Barat memberlakukan sanksi yang lebih keras untuk mengurangi ketergantungan Eropa pada energi Rusia, termasuk kemungkinan larangan Uni Eropa pada impor minyak. India bagaimanapun telah meningkatkan impor minyak Rusia sejak perang dimulai. Minyak mentah Brent yang menjadi pasokan internasional diperdagangkan pada posisi sekitar 112 US dollar per barrel pekan lalu. Arab Saudi memimpin de facto OPEC dan pengekspor minyak utama dunia telah mengkoordinasikan kuota produksi minyak dengan Rusia sejak 2016 melalui OPEC. Kerajaan telah berusaha untuk memilih netral sejak Rusia menginvasi Ukraina. Putra mahkota Mohammed bin Salman telah berbicara 2 kali dengan Putin sejak invasi dan bulan ini dia dan Raja Salman mengucapkan selamat kepada pemimpin Rusia pada hari negara itu menandai kemenangan Soviet atas Nazi Jerman. Pangeran Abdul Aziz menyalahkan melonjaknya harga di pompa bensin karena kurangnya kapasitas penyulingan global dan pajak. Penentu pasar adalah kapasitas kilang dan bagaimana Anda membukanya. Setidaknya selama 3 tahun terakhir, seluruh dunia kehilangan sekitar 4 juta barel kapasitas penyulingan, 2,7 juta diantaranya sejak awal COVID.